Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Hadirin ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat teriring salam tentunya tak jenuhnya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan sedikit membahas tentang perkara hati. Ada ciri-ciri indikasi orang-orang yang hatinya sudah mati, tidak merasa lagi kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, seperti yang kita tahu, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di antaranya akal dan hati, qalbu. Maka hati ini ibarat raja. Kalau dia baik, maka dia akan menentukan kebaikan seluruh yang dilakukan anggota tubuh kita. Begitupun sebaliknya, kalau dia buruk, maka dia akan mempengaruhi keburukan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Kalau rusak dia, maka rusaklah seluruh perbuatan anggota tubuhmu. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa indikasi orang-orang yang hatinya mati. Kalau ada sifat-sifat ini dalam diri kita, bersegera kita mohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau indikasi ini tidak ada, maka kita bermohon agar hati ini ditetapkan selalu dalam kebaikan hendaknya. Yang pertama, indikasi matinya hati seseorang itu adalah tidak tahu arah jalan hidupnya. Ikhwani, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita adalah beribadah. Apapun yang kita lakukan, kita berharap ada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang kita perbuat. Maka orang-orang yang hatinya sudah mati, dia tidak mendapatkan lagi kenikmatan ibadah itu. Dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Kata Allah, wahai Muhammad, lihatlah ada daripada umatmu itu yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia mentuhankan nafsunya. Dia berbuat karena nafsunya. Apa yang sesuai dengan nafsunya, apa yang sesuai dengan keinginannya untuk dunia, itu yang dia lakukan. Tidak sesuai dengan tuntunan hidupnya. Na'udzubillah. Bahkan mohon maaf, ada orang yang menyalahgunakan syariat, menyelewengkan fikih, cuman lantaran karena hawa nafsunya sendiri. Na'udzubillah. Maka ini indikasi matinya hati yang pertama.
Lalu indikasi yang kedua, matinya hati seseorang itu adalah tidak ada lagi rasa sakit dalam hatinya atas kebodohannya terhadap syariat Islam. Ikhwani, sejatinya orang muslim itu adalah orang-orang yang sangat peka. Dia gemar menuntut ilmu. Dia tidak lantas berhenti dalam satu ilmu yang dia fahami saja. Karena memang sebenarnya kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan hanya stop dengan ilmu dengan perkara yang engkau tidak tahu ilmunya, atau dengan ilmu yang baru engkau tahu sedikit. Karena semua yang kita punya di dunia ini, telinga, mata, hati kita, semua akan dipinta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana kita akan membawa semua yang Allah berikan ini yang kelak akan kita pertanggungjawabkan dengan ilmu yang hanya kita sedikit? Karena kita tidak mengetahui, akhirnya kita berbuat yang salah yang membuat kita rugi dunia dan akhirat. Maka orang muslim hakikatnya dia selalu belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidaklah sama. Namun ada orang yang sudah mati hatinya, dia tidak lagi merasa sakit akan kebodohan dirinya. Dia nikmati kebodohan dirinya. Dia tidak mau belajar dan tidak mau tahu tentang ilmu syariat. Bahkan dia menjauhi majelis-majelis ilmu. Dia tidak mau dinasehati. Maka inilah indikasi orang-orang yang sudah mati hatinya. Na'udzubillah. Lalu selanjutnya, indikasi hati manusia yang sudah mati yang ketiga adalah dia tidak merasakan sakit lagi atas semua dosa yang dia perbuat. Ikhwah, orang mukmin yang sejati, tatkala dia berbuat kemaksiatan, hatinya akan merasa sedih, hatinya akan merasa hampa. Kata Allah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang beriman tu sejatinya idza fa'alu fahishah, ketika dia berbuat satu dosa, aw zalamu, atau dia menzalimi dirinya dan orang lain, dia cepat mengingat Allah, cepat beristighfar, mohon ampun. Ini sebenarnya indikasi hati orang baik. Tapi kalau hati orang yang sudah rusak, ketika dia berbuat satu dosa, dia tidak merasakan lagi kenikmatan, tidak merasa sakit lagi. Dia tidak mau cepat mengingat Allah, tidak mau bertaubat, seakan menyepelekan dosanya. Berapa banyak orang-orang seperti itu sekarang ini. Bahkan mereka cari dosa itu atas nama keviralannya, ingin disaksikan orang banyak. Tidak merasakan sakit lagi, hilang urat malunya. Maka ini indikasi orang yang hati sudah mati. Maka jaga generasi-generasi kita yang hatinya sudah mulai banyak mati. Hakikatnya orang beriman itu, dia mencintai kebaikan, mencintai hal-hal yang baik di dirinya, baik bagi orang lain. Ikhwah, ini indikasi yang ketiga. Lalu indikasi hati orang itu mati yang keempat adalah dia sudah mulai membawa dirinya kepada suatu yang merusak bagi diri dan jiwanya, dunia dan akhirat. Hakikatnya orang beriman itu, ikhwah, Allah tanamkan kecintaan kepada kebaikan. Kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karriha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, Allah akan tanamkan kecintaan kepada nilai keimanan dalam diri. Wa zayyanahu, dan Allah hiaskan keimanan itu dalam hatinya, fi qulubihim. Sebaliknya Allah akan buat dia benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Itulah hakikat hati orang beriman sesungguhnya. Namun ada orang-orang yang malah sebaliknya. Dia malah cinta kepada keburukan, dia malah suka kepada keburukan, benci kepada kebaikan. Na'udzubillah. Ini orang yang indikasi hatinya sudah mati. Hal-hal yang buruk dia utamakan, dia contohkan, dia buka auratnya, dia menari-nari di medsos,
dia pancing orang berbuat kemaksiatan, dan dia tidak ada lagi rasa malu. Anak-anak generasi kita ketika ditanya sholat, rukun sholat, dia tidak tahu, dia lupa. Tapi dia tidak malu menampakkan aurat, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua. Itu yang ditanamkan sekarang. Maka ini indikasi hati yang sudah mati, yang kita khawatirkan mereka hilang rasa imannya. Lalu di mana tanggung jawab kita kelak sebagai orang tua? Indikasi hati mati yang kelima. Na'udzubillah. Bahkan na'udzubillah, mereka sudah mulai mencoba barang-barang terlarang, merusak jiwanya, merusak badannya. Ingat, engkau yang suka merusak badan dan jiwamu dengan hal yang haram. Jasadmu, kulitmu milik Allah, badanmu milik Allah, hatimu milik Allah. Manakala engkau rusak semua itu titipan Allah. Ingat, ketika setiap orang wafat, kita selalu mendengar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ini titipan. Belum sampai kaki kita menginjak di padang mahsyar, sudah ditanya 4 perkara. Salah satunya an jismihi fima ablah. Jasadmu kemana dulu engkau pergunakan. Kalau kita rusak, kita akan dipinta pertanggungjawaban. Ini bukan badan kita. Kita rusak, kita rugi di dunia, kita rugi di akhirat, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati, jangan asal merusak apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, terutama badan kita ini. Lalu yang kelima, indikasi hati seseorang yang sudah mati, dia menganggap dunia ini selama-lamanya baginya. Ikhwati fillah, ingat, hidup di dunia ini hanya sementara. Berapa banyak orang-orang pendahulu kita sudah satu-satu dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di muka bumi ini akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya di hari kiamat nantilah, di hari akhirat nantilah pembalasan sebenar-benarnya apa yang kita berbuat di dunia. Dunia ini hanya sebatas peringatan, hanya bonus-bonus sedikit saja. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, barang siapa yang mampu menghindarkan dirinya dari api neraka dan dia mampu membawa dirinya ke dalam surga, mereka itulah pemenang. Mereka itulah pemenang, kata Allah. Pemenang sesungguhnya orang yang mampu di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, dunia ini hanya sebatas perhiasan yang menipu. Wajar kita ditipu, wajar kita dikecewakan di dunia ini karena memang tempatnya. Bahagia kita sebenarnya ada di akhirat. Kalau orang beriman pandai menjaga bahwa dunia ini hanya sementara bagi diri. Hadirin ikhwani yang dirahmati Allah, inilah sedikit uraian singkat tentang indikasi hati yang sudah mati. Maka mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah agar selalu menjaga hati kita menjadi baik dengan mendekat, banyak beristighfar kepada Allah. Insya Allah hati kita akan selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang membuat kita lalai, dan insya Allah kita menjadi orang yang pemenang hendaknya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Hadani wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.